Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini terdapat dalam kitab Muwatta yang disyarahi oleh Az-Zarqani dalam kitabnya, dan hadis ini masuk dalam Kitabul Ilmi bab ma jaa fi thalabil ilmi. Dalam hadis ini, Az-Zarqani hanya mengutip matan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kemudian hadis ini dijelaskan olehnya bahwasanya hadis ini riwayat Muslim dan sahih sunan-sunan yang lainnya dari Abi Hurairah. Kemudian hadis ini itu dijelaskan hanya sekedar riwayat dan juga ditambahkan penjelasan terkait matannya saja. Dan hadis ini ketika selesai sampai pada man salaka tariqan ilal jannah, itu dilanjut dengan wa innal malaikata ila akhirih. Maksudnya apa? Yakni ketika ada orang yang menempuh dalam mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya sampai surga. Dan ditambahkan oleh Az-Zarqani dalam syarahnya bahwasanya malaikat pun ikut membentangkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dia lakukan dalam mencari ilmu. Kemudian terkait orang yang keluar untuk mencari ilmu dan diberikan kemudahan menuju surga. Nah, itu juga diberikan keterangan bahwasanya alam pun memintakan ampun terhadapnya, yakni setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai yang hidup di air. Orang yang keluar untuk mencari ilmu itu diumpamakan keutamaannya seperti rembulan dan juga setiap bintang, karena bahwasanya orang yang berilmu adalah pewaris Nabi. Mereka tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi mereka mewariskan sebuah ilmu, dan orang yang mendapatkan itu akan mendapatkan keuntungan yang beribu-ribu lipat kali. Kemudian dalam kitab Hasyiah Musnad Imam Ahmad bin Hambal, yakni syarah dari Musnad Ahmad, ini hadis waman salaka tariqan ini ditafsiri sebagai, ada yang menafsiri yakni sebagai penggunaan tanwin pada kalimat tariqan ini menunjukkan makna umum, yaitu setiap jalan yang berkaitan dengan kebaikan seperti belajar, mengajar, menyusun karya ilmiah atau bepergian untuk mencari ilmu. Kemudian lafadz bihi yakni baik yang berkaitan dengan agama atau yang membawa kepada itu. Kemudian ada tariqan ilal jannah. Nah, di sini adalah yang dimaksud itu jalannya untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia melalui perbuatan baik atau dengan memasuki surga tanpa kesulitan di akhirat, seperti melalui masjid-masjid dan tempat-tempat yang dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud, hadis nomor 3641. Nah, uniknya di sini di Sunan Abi Dawud itu menggunakan matan yang berbeda, yakni man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Dalam hal ini musannif memberikan penafsiran qala Abu Darda berkata, man salaka, barang siapa yang masuk, nah atau berjalan. Kemudian yatlubu fihi ini dimaknai sebagai berjalan pada jalan tersebut atau dalam hal berperilaku atau langkahnya. Kemudian salakallahu bihi. Nah, kemudian di sini kata Allah itu mengacu pada orang yang dimaksud. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan jalan itu mudah baginya, atau mungkin saja yang dimaksud adalah ilmu itu sendiri. Kemudian suluk di sini berarti mudah. Nah, kemudian jalan yang dimaksud bisa merujuk pada jalan menuju surga, sebagaimana berpendapat bahwa maksudnya adalah Allah memudahkan jalan tersebut melalui ilmu. Sementara yang lain berpendapat bahwa suluk di sini berasal dari kata sulukun yang berarti tindakan atau perjalanan. Kemudian dalam kitab Hasyiah As-Sanadi ala Ibnu Majah, syarah dari Sunan Ibnu Majah, ini hadisnya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga, dan para malaikat rela merentangkan sayapnya, dan sesungguhnya bagi pencari ilmu memohonkan ampun baginya sesuatu di langit dan di bumi, bahkan ikan paus di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan pencari ilmu atas hamba yang lain itu seperti bulan atas bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi, tidak meninggalkan 1 dinar pun 1 dirham, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Barang siapa
mengambilnya, maka ia akan mendapat bagian yang melimpah. Nah, ini sama seperti kitab syarah sebelumnya. Namun di sini musannif hanya menyoroti pada kata sahalallahu lahu, yang mana artinya itu ada kalanya sebagai kinayah atau ungkapan kesuksesan untuk akhirat di dunia atau dari masuk surga tanpa susah di akhirat. Kemudian dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Bisyarhi Jami' Tirmizi, musannif ini memberikan syarah atau mensyarahi secara perkata. Yang pertama yakni diucapkan lafadz mansalaka, yakni maksudnya itu dakhola, masuk, atau masya, berjalan. Kemudian ada torikon, maksudnya adalah hasiyah, merasakan, atau ma'nawiyah, bermaksud. Lalu ada kata yaltamisu fihi, maksudnya itu mencarinya, dan itu susunan atau jumlah hal atau sifat. Kemudian ilman ini adalah isim nakiro karena menyeluruh setiap jenis dari berbagai jenis ilmu agama, baik yang sedikit atau banyak. Jika tujuannya adalah kedekatan kemanfaatan dan mengambil manfaat, dan itu menunjukkan kecintaan dalam mencari ilmu. Dan Nabi Musa telah datang kepada Nabi Khidir dan berkata, maukah kau mengikutimu dengan syarah kamu belajar dari apa yang telah kamu pelajari tentang kebenaran. Kemudian Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan dari jarak sebulan kepada Abdullah bin Qais dalam satu hadis. Kemudian ada lafadz torikon, ini maksudnya berkesinambungan dan berakhir. Kemudian ilal jannah, ini diucapkan hadis hasan dan dikeluarkan terlambat oleh Muslim. Kemudian dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ini hadisnya berbunyi, barang siapa meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesusahan di hari kiamat. Mudahkanlah seseorang yang sedang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan baginya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi seorang muslim, maka Allah akan melindunginya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan menolong, dan barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, hadis ini mengajarkan kita betapa pentingnya membantu sesama muslim yang sedang kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat jika kita meringankan beban orang lain. Menjaga kehormatan dan rahasia sesama muslim juga mendapat pahala yang besar. Kemudian memberi bantuan baik berupa materi maupun ilmu pengetahuan serta menuntut ilmu merupakan amalan yang mulia dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain menekankan bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh keturunannya, tetapi juga oleh usaha dan kerja kerasnya sendiri.